Shalom, selamat berjumpa kembali. Saya akan menjelaskan mengenai arti daripada puasa, supaya pada waktu kita melaksanakan doa dan puasa, kita melaksanakannya dengan pengertian yang benar, bukan karena ikut-ikutan atau berdasarkan tradisi belaka. Itu sebabnya saya pada kesempatan ini mau menjelaskan tentang arti daripada puasa, sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan pada waktu kita melaksanakan puasa dengan pengertian yang benar. Arti daripada puasa, saya akan ambil dari beberapa pandangan atau pendapat para teolog. Kemudian dari bahasa aslinya di dalam Alkitab. Kalau menurut bahasa Ibrani, puasa itu adalah sum, yang artinya merendahkan diri, atau ananafsio, yang artinya menekan hawa nafsu. Jadi puasa itu adalah merendahkan diri serta menekan hawa nafsu. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani, puasa itu adalah nesteo, yang artinya berpantang atau menahan nafsu dari makanan atau minuman. Kalau dalam bahasa Sanskerta, puasa itu terdiri dari dua kata, yaitu upa dan vasa. Upa itu artinya dekat, kemudian vasa itu adalah yang maha kuasa. Jadi puasa menurut bahasa Sanskerta itu adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mengutip pandangan dari Cornelius Plantinga, JR. Beliau mengatakan bahwa keinginan untuk memuaskan diri merupakan musuh yang membuat kita mempunyai sikap hidup yang tidak berterima kasih. Sedangkan mendisiplinkan diri biasanya merupakan teman yang mendorong kita hidup dengan sikap bersyukur. Itulah sebabnya kerakusan merupakan dosa yang mematikan. Selanjutnya, dia mengatakan, perut yang terlalu syarat dengan makanan dan rahang yang bekerja melampaui batas akan menyita rasa lapar dan haus akan hal-hal rohani. Selanjutnya, saya mengutip mengenai tulisan dari Donald S. Whitney. Dia mengatakan bahwa puasa adalah menahan diri secara sukarela untuk tidak makan, bahkan tidak minum, demi tujuan rohani. Kemudian, saya juga mengutip dari pendapat Richard Foster. Menurut Richard Foster, dia mengartikan puasa sebagai berikut. Puasa adalah secara sukarela menahan diri dari dorongan normal yang timbul dari dalam tubuh kita demi mengutamakan kegiatan rohani. Oleh karena itu, puasa tidak hanya terbatas pada perkara untuk tidak makan, tetapi dapat juga mencakup menahan diri untuk tidak berhubungan dengan orang lain, tidak bicara, tidak tidur, tidak menggunakan gadget, dan lain-lain, demi membuat diri kita lebih kusuk berkutat dalam hal-hal rohani. Namun bagaimanapun juga, Alkitab hanya mengacu pada puasa dalam arti menahan diri terhadap makanan atau minuman. Saya melihat bahwa
Puasa yang benar harus meliputi 3 unsur, yaitu unsur tubuh, unsur jiwa, dan roh. Kebanyakan orang pada waktu berpuasa, mereka hanya menunjukkan salah satu unsur, menekankan dalam salah satu unsur, yaitu unsur tubuh. Sehingga pada waktu mereka berpuasa, mereka kehilangan arti sesungguhnya dari puasa itu. Sehingga pada waktu mereka berpuasa, mereka merasa sengsara. Mereka merasa menderita pada waktu berpuasa. Bahkan banyak yang mengalami penyakit lambung atau penyakit-penyakit lainnya. Karena penekanan puasa mereka hanya fokus kepada satu unsur, yaitu unsur tubuh. Unsur yang lain dalam hal berpuasa itu adalah unsur jiwa, yaitu bagaimana mendisiplin pikiran, perasaan, dan hati kita dengan cara menahan hawa nafsu. Kemudian secara roh, kita mendisiplinkan kerohanian kita dengan cara menghampiri Allah dengan berdoa. Jadi, kalau kita mau melaksanakan puasa dengan benar, harus meliputi 3 bagian ini, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita berpuasa tetapi kita tidak menahan hawa nafsu, setiap hari kita marah-marah, maki-maki, kita merampok orang, kita menipu orang, kita berbohong, itu juga membuat kualitas puasa kita itu jadi tidak benar. Kemudian yang ketiga harus meliputi roh, yaitu bagaimana mendisiplinkan kerohanian kita dengan cara menghampiri Allah, melawan kemalasan kita supaya kita menghampiri Allah dengan berdoa. Jadi kalau kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, kemudian kita berusaha menahan hawa nafsu, tidak marah, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan pada waktu kita berpuasa, puasa kita juga itu tidaklah, mungkin tidak dikatakan tidak benar, tetapi tidak komplit atau tidak sesuai dengan harapan. Karena tujuan kita berpuasa adalah supaya kita bisa mendisiplinkan tubuh kita, mendisiplinkan jiwa kita, dan mendisiplinkan roh kita atau rohani kita, supaya kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan dengan kusuk di hadapan Allah. Jadi puasa itu adalah secara sukarela menahan lapar bahkan haus, dan menahan hawa nafsu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pada waktu kita berpuasa, kita harus ingat 3 unsur ini harus kita perhatikan. Unsur tubuh, kita berusaha mendisiplin tubuh kita dengan cara apa? Menahan untuk tidak lapar, menahan untuk tidak makan, bahkan tidak minum. Kemudian unsur jiwa, kita mendisiplinkan pikiran, perasaan, dan hati kita dengan cara menahan hawa nafsu. Tidak marah, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak maki-maki orang pada waktu kita berpuasa. Dari situ nanti itu akan berkembang menjadi kebiasaan. Kita rasa takut akan Tuhan untuk mengucapkan kata-kata yang maki-makian, marah-marahan, kemudian bahkan membenci orang lain. Seperti itu.
Kemudian secara rohani kita mendisiplinkan roh kita supaya roh kita itu memiliki gairah, semangat yang berapi-api untuk menghampiri Allah, menyembah Allah, dan berdoa. Selamat berpuasa, persiapkan diri dengan baik, ingatlah mengenai arti puasa, sehingga pada waktu kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita pasti mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa pada waktu kita punya niat, kita punya kerinduan untuk mengalami sesuatu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, secara kusuk di dalam doa dan puasa kita. Tidak pernah sia-sia dalam berpuasa. Tuhan Yesus saja dia berpuasa, apalagi kita. Jadi, mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia berpuasa, maka kita juga harus berpuasa. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Penyakit apapun akan sembuh ketika kita melaksanakan puasa dengan benar. Tapi kalau kita tidak berpuasa dengan benar, justru menambah penyakit. Itu sebabnya, perhatikan 3 unsur ini pada waktu kita melaksanakan doa dan puasa. Sehingga ketika ada penyakit dalam tubuh kita, penyakit itu akan sembuh. Dan kita akan semakin kuat menghadapi tantangan. Kerohanian kita akan semakin menyala-nyala, bergairah dalam mengiringi Tuhan, dalam melayani Tuhan, dan dalam melakukan kehendak Allah. Selamat menjalankan doa dan puasa. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.